Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata siapa pengarang kitab, Syekh Abu Suja rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya Allah taala kepada siapa, kepada Abu Suja. Kitabu ahkamit toharoh, kitabu adapun ini kitab ahkamit toharoh, hukum-hukum bersuci. Nah, ini umumnya, pada umumnya kitab-kitab fikih dimulai, diawali dari membahas tentang bersuci umumnya. Kitabu adapun makna atau apa makna lafadz kitab, wal kitabu adapun alkitab, lafadz kitab, loghatan menurut bahasa, secara bahasa, masdarun adalah masdar, kalimat akar kata. Masdar itu akar kata kalau nahunya. Bima'na dhammi, yaitu dengan arti menggabung. Bima dengan arti menggabung, wal jam'i atau mengumpulkan atau menghimpun. Kitab ini secara bahasa adalah menghimpun, menggabung atau mengumpulkan. Nah, itu kitab. Wastilahan, dan secara istilah, istilah kitab itu ismun li jinsi minal ahkam, yaitu sebuah nama, ismun li jinsin, yaitu nama bagi jenis dari apa, dari berbagai hukum, minal ahkami. Jadi secara kitab, Quran, isinya Quran kan macam-macam hukum ada di situ, maka disebutnya kitab. Amal bab, adapun adapun lafadz babun yang disebut kalau kita babun adalah fasmun, adalah merupakan nama linauin, adalah nama linauin, bagi satu macam, mimma dari sesuatu, dakhala tahta dzalikal jinsi, adalah apa, satu macam dari sesuatu yang masuk di bawah jenis tersebut. Jadi biasanya ada kitab, ada bab, setelah kitab ada bab, dirincinya lewat bab-bab, gitu. Wat toharotu, dan adapun lafadz toharoh, wat toharotu bi fathit ta, dengan fathah ta, lughatan secara bahasa. Jadi kita ngerti nih, toharoh itu secara bahasanya an-nadhofah, yaitu bersih. Udah, toharo itu bersih. Udah, secara apa, bahasa, secara bahasa. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, menurut syariat, faqiha tafasiru katsiratun, yaitu menurut syariat definisi toharo, definisi lafadz toharo itu fafiha tafasiru katsiro, terdapat macam-macam apa penafsiran yang banyak. Tafasiru katsiratun, minha, bahasanya toharo secara istilah banyak penafsiran, banyak yang mengartikan, yang berusaha menafsirkan lafadz toharo secara syariat. Minha, diantaranya qauluhum, diantaranya qauluhum, perkataan para fuqaha, yaitu apa, pertama fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, yaitu toharo adalah melakukan, fi'lu melakukan ma sesuatu, tustabahu bihi shalah, yang dengan sebabnya diperbolehkan as-shalah, melakukan sholat. Toharo adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, yaitu apa, pekerjaan atau mengerjakan sesuatu yang dengannya, yang dengan sebabnya diperbolehkan melakukan sholat. Ai, di sini pengertiannya, min wudu'i, salah satunya, al wudu'in, salah satunya berarti banyak macamnya. Cuman di sini ngambil ai min wudu'in, salah satunya adalah wudu'in, wudu, berwudu, wa ghuslin, dan mandi, wa tayamumin, dan bertayamum, wa izalatin najasatin, dan menghilangkan najis. Itu salah apa, sebagian diantaranya. Tuharatu,
bidommi. Adapun lafaz tuharoh toknya lafaz apa, toknya itu dengan huruf toknya dengan harokat domah. Fasmun libaqiyatil ma, yaitu nama untuk keumuman air. Tuharoh, toharoh. Kalau tadi toknya berfathah, kalau ini toknya berdomah. Nah, itu udah beda lagi tuh. Itulah rumitnya bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita menyebutin tuharoh, ya itu berarti umumnya air apa aja disebut tuharoh, keumuman air. Walamma kanal ma, dan tatkala walamma kanal ma'u alatan litoharatu, dan bahasanya walamma, dan tatkala adanya air alatan yang menjadi alat, litoharati untuk bersuci, istatrodal musannif. Nah, istatrodal maka pengarang menyelipkan li anwa ilmiah, bersuci itu butuh alat untuk bersucinya, maka beliau menjelaskan tentang macam-macam air. Faqalah, nah ini nih faqalah, jadi sebelum bersuci beliau menyelipkan dulu nih air lah. Bahasanya ingin menjelaskan air. Faqalah, maka beliau berkata, al-miyahu ma'un miyahu, adapun macam-macam air, allati yajuzu, yang boleh, yang dapat ayyashihu, yakni sah, yang sah, at-tathiru, untuk bersuci, at-tathiru biha, bersuci biha dengannya, dengan air. Sab'u miyahin, ada 7 macam. Jadi di sini macam-macam air beliau menyelipkan. Sebelum membahas lebih jauh tentang toharoh, beliau menyelipkan jenis-jenis air yang sah, yang bisa dipakai untuk bersuci. Sab'u miyahin, ada 7. Pertama apa? Ma'us sama yang pertama. Ma'us sama di sini kenapa kategorinya air sama itu, air langit atau air hujan itu yang pertama? Karena memang benar-benar asli dari langit bahasanya. Yang dimaksud air hujan adalah an nazilu minha wa huwal matar, yaitu yang turun dari langit. Naziluha minha, yang turun dari langit. Wa huwa, adapun itu al-mataru adalah air hujan. Yang turun dari langit yang kita ketahui adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Al-milhi, yaitu air asin. Kalau air digaremin bukan air laut namanya, air asin doang. Tapi kalau air laut udah pasti asin dia. Maka disebutin di sini. Yang kedua adalah dari jenis-jenis 7 air yang dapat dipakai sebagai alat bersuci adalah air laut. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga adalah air nahrun, tajri min tahtihal anhar, yaitu air sungai, ya ini al-hulwi. Kalau tadi al-milhi itu air asin, al-hulwi ini adalah air tawar, air sungai. Yang ketiga, yang kemudian wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, dan sumber mata air, ain. Wa ma'ul aini, dan mata air, sumber mata air. Wa ma'u salji, dan air salju. Kemudian yang ketujuh apa? Wa ma'ul bardi, dan air hujan, hujan es, air es, air dingin. Kalau tadi salju sama air es beda lagi tuh. Wa yajma'u, dan dapat dihimpun, wa yajma'u hadhihi sab'a, dan dapat dihimpun, dapat digabung, dapat dikelompokkan hadhihi sab'ah, ketujuh macam air. Ma'un nazala minas sama au nabagha minal ardi ala ay sifatin kana min aslil khilqah,
yaitu sesuatu yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dalam sifat apapun adanya dari asal penciptaannya. Jadi beliau menyimpulkan bahwa semua yang ketujuh itu bisa sumbernya dari langit, bisa sumbernya dari bumi. Air yang bisa atau dipakai bersuci itu dibagi ke dalam berapa? Sumbal miyahu, adapun macam-macam air itu tangqasimu terbagi ala arbati aksamin, terbagi atas 4 bagian. Jadi 4 air nih, yaitu tohirun mutahhirun. Nah, ini istilah-istilah fikih inilah yang kemudian harusnya menempel, melekat sama kita. Nih istilah air nih, melekat. Oh, itu kita tahu jadi hukumnya. Oh, itu tohirun mutahhirun. Oh, ahaduha, adapun salah satu dari yang 4, tohirun. Yang pertama nih, tohirun, yaitu air yang suci, fi nafsihi, memang airnya itu sendiri suci, zatnya, fi nafsihi, dirinya sendiri suci. Mutahhirun, lagi mensucikan. Tahirun mutahhirun, dirinya suci dan dia dapat mensucikan. Ya air itu tadi, air langit, air laut, dirinya emang suci dan itu bisa dipakai untuk bersuci. Li ghairihi, terhadap lainnya, terhadap selain dirinya. Ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan, istimaluhu, menggunakan air itu. Nah, ini disebutnya apa? Ma'u tahirun mutahhirun ghairu makruhin ini disebutnya apa? Wa huwa al-ma'ul mutlaq, dia disebutnya air mutlak, air qaidin lazimin, air mutlak, yaitu nggak ada tambahan macam-macamnya. Fala yadur, maka tidak memudaratkan atau membahayakan al qaidul munfaqquh, sesuatu al munfaqquh kama il bi'ri, tidak memudaratkan, tidak membahayakan al qaidul munfaqu, embel-embel yang bisa terlepas, kama il bi'ri, seperti air, penyebutan dari air sumur, kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan, dalam hal keberadaan sebagai air mutlak. Pertama membicarakan tentang bagian yang pertama, yaitu air mutlak. Kalau air mutlak apapun bercampur dengannya tetap dia bisa, kayak contohnya apa yang mudah, karena kita di pesisir, karena kita di Cilincing, ya kan, dekat dengan air laut. Air laut itu mutlak, air mutlak, dia suci, dia air yang suci dan bisa untuk mensucikan. Jadi mau apapun yang ada di laut, misalkan sampah segala macam itu tidak membahayakan, tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kesucian air laut itu sendiri, maka boleh dipakai. Wasani, dan adapun yang kedua dari jenis air, dari macam-macam air itu tahirun mutahhirun, yaitu air suci lagi mensucikan, makruhun, yang dianya makruh, istimaluhu, menggunakannya. Kalau tadi nggak ada kemakruhan menggunakannya, ini suci dan mensucikan tetapi makruh penggunaannya. Fil badani, pada tubuh, untuk badan, la fi thawbi, tetapi tidak makruh pada pakaian. Biasanya ini takut ada sesuatu karena sudah bercampur, misalkan kalau membahayakan kalau dipakai untuk badan, makanya dimakruhkan, gitulah. Tapi untuk pakaian ini enggak membahayakan kalau dipakai untuk kepakaian, untuk menyuci. Tapi kalau untuk mandi atau berwudu itu takutnya membahayakan. Wa huwa, adapun air tahirun mutahhirun makruhin, ya kan, yaitu tahirun mutahhirun makruhun, itu dinamakan apa? Wa huwal ma'ul musamma, yang penggunaannya makruh itu disebutnya air apa? Ma'ul musammas, yaitu air musammas.
ail mustakhannu bita'tsiris syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan atau terkena panas. Yang terkena panas yang itu apa ya, ada pengaruh matahari kepada air itu. Nah ini takutnya kalau di kita mungkin panasnya nggak terlalu, di Indonesia nggak terlalu sepanas-panasnya. Kalau di Afrika bisa jadi, misalkan air yang toren di atas kejemur, misalkan kejemur pada jam-jam 12 siang, jam 1 siang. Kalau di kita paling anget-anget doang. Tapi kalau di Afrika mungkin ini membahayakan, yaitu takut bisa jadi kalau untuk badan terkelupas atau panas, takut iritasi. Itu ilmu kedokteran bisa itu mengungkapnya, kenapa itu kalau sama fikih dimakruhkan, bisa itu diungkapin, karena bisa jadi ketika air terkena panas matahari, misalkan itu pada panas tertentu menghasilkan apa, dan itu tidak baik untuk menyebabkan kulit iritasi, misalkan begitu, itu bisa diungkap. Wa innama yukrahu, dan sesungguhnya dimakruhkan syar'an menurut syariat, secara syariat, biqatrin harin, menurut syariat hanyalah di wilayah yang panas, biqatrin harin fi ina'in muntabi'in, yang panas dalam wadah yang dicetak. Nah itu yang saya bilang kayak toren. Jadi ini bagi daerah-daerah yang panasnya luar biasa, maka yang begini dimakruhkan. Kalau kayak kita enggak lah, panas kita itu masih biasa-biasa aja. Illa ina'an naqdaini, kecuali pada wadah anak zaini lisofai jauharihima, jelas ya, yang terbuat dari jauharihima, mata uang, yaitu emas dan perak. Itu udah jelas-jelas kalau itu. Wa idza baradzatil karahata, karena apa bahasanya, illa ina'an naqdaini lisofahi jauharihima, kecuali pada wadah yang terbuat dari dua jenis mata uang, lisofahi jauharihima, karena murni elemen kedua benda itu. Nah ini jelas kan, kita kan nggak boleh ya kan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Itu ada batasan-batasannya, atau memang itu kan diharamin bahasanya. Wa idza baroda, nah bagaimana jika itu panasnya sudah nggak ada, jadi air yang ada di dalam wadah panasnya udah hilang. Wa idza baroda zalat al karahatu, apabila telah dingin, zalat karahatu, maka hilang juga kemakruhannya, maka boleh kita memakai. Wa khatarun Nawawi, dan Imam Nawawi telah memilih adamal karahati mutlaqan, tidak makruh penggunaan air musammas secara mutlak. Jadi kemakruhannya enggak mutlak ya, karena tadi kalau udah dingin ya boleh dipakai. Itu dari Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga air yang mana nih, sadidus sukhunati, yaitu yang sangat panas. Kalau tadi kan jelas itu terpapar sinar matahari. Kalau ini bagaimana, misalkan air kita mendidih air terus pakai air yang lotok yang ada ya kan, sadidus sukhunati wal burudati, baik itu yang sangat panas, air yang kita didihkan, dan juga air yang dingin, misalkan air kulkas kita pakai. Nah itu ya makruhnya sama dengan air yang terjemur matahari, itu sama. Kemudian wal qismus tsalis, adapun yang ketiga, pembagian air yang ketiga, tahirun fi nafsihi, yaitu suci pada dirinya, ghairu mutahirin, yang tidak mensucikan, li ghairihi, bagi lainnya. Jadi dianya suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan.
tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dianya suci tapi nggak bisa untuk bersuci. Bahasanya yang dicontohnya apa? Wahuwa al-ma'ul musta'mal. Adapun yang disebut tahirun ghairu mutahhirin adalah al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang telah digunakan, mustakmal, air yang udah dipakai. Fi raf'i hadatsin, baik itu dalam mengangkat, menghilangkan hadas, au izalatin nasa, atau dalam menghilangkan najis, itunya udah dipakai bahasanya. Ini air-air yang terbatas biasanya. Illam yataghayyaru, jika air tidak berubah, illam yataghayyaru walam yazid, dan tidak bertambah waznuhu. Apa maksudnya tidak bertambah waznuhu? Ukurannya ba'da infisalihi, dari apa? Setelah air itu terpisah, ba'da infisalihi, setelah air terpisah, amma kana bahasanya jika air itu tidak berubah, walam yazid, dan juga tidak bertambah, tidak berubah, karena setelah kita memakai terpercikin dan segala macam, dan itu juga nggak bertambah, waznuhu, timbangannya, bahasanya timbangannya atau isinya, volume airnya setelah terpisah, karena dari tempatnya, bahasanya ba'da i'tibarin, setelah memperhitungkan, ba'da i'tibari ma yastarabbuhu ma yatasarrabuhu al-maghsulu minal ma yatasarrabuhu al-maghsulu minal ma, setelah memperhitungkan air yang dipakai atau yang tadi yang udah dipakai untuk apa bahasanya, menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Itu kita kira-kira sendiri bahasa. Wal mutaghayyar, tadi ada yang disebut air tahirun ghairu mutahhirin. Ini pertama kadang disebut juga air mustakmal, kadang disebut juga adalah mutaghayyir, air yang berubah. Tuh ada dua jenis, ada dua sebutan mutaghayyir. Yakni wa min hadzal qismil ma al mutaghayyir ahadu awsafihi, yaitu termasuk dari bagian yang ketiga. Ini air yang ketiga nih. Yang ketiga yaitu termasuk bagian yang ketiga, ya kan, termasuk bagian dari air yang tahirin ghairu mutahhirin. Termasuk disebutnya ma'ul mutaghayyir, yaitu air yang berubah. Berubah karena apa? Macam-macam. Bima, dengan sesuatu, ai bisyai'in, atau dengan zat lain, khalatahu, yang bercampur dengannya, dengan air itu, minat tahirati, dari benda suci. Taghayyura yamna'u itlaqa ismil mai alaihi, dengan perubahan yang dapat mencegah kemutlakan airnya. Fa innahu, contohnya apa kalau misalkan kayak begitu? Contohnya misalkan air kita campurin dengan kopi. Nah itu kopinya kan, kopi ini benda suci, air benda suci, kita campurin, berubah nama air ini menjadi air kopi misalkan, itu udah lagi enggak, itu tahirun ghairu mutahhirin, suci dianya tetapi nggak bisa untuk bersuci. Yang bisa kita minum. Kalau untuk bersuci, untuk berwudu, karena itu udah berubah nama airnya itu. Taghayyur yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi, dengan perubahan yang dapat mencegah kemutlakan air tersebut. Ya tadinya kan air mutlak, cuman kita campurin sama kopi, udah bukan air lagi kita nyebutnya. Ini air kopi. Jadi nggak mutlak air lagi, kopi atau teh, atau misalkan apa yang kita campurin, yang itu sama-sama suci, benda yang kita masukin sama-sama suci. Fa innahu, maka sesungguhnya tahirun, air itu suci, ghairu tahurin, tidak mensucikan. Hissiyan kana taghayyuru au taqdiriyan, baik perubahan itu secara indrawi, maksudnya kita bisa melihat perubahan air itu, atau kita ngira-ngira. Misalkan kita ngira-ngira, kok air ini
kok kayak ada yang masuk nih, secara atau kita secara emang indrawi, secara penglihatan jelas-jelas kita melihat itu ada perubahan. Ka'ani khatalata bil ma'i, nah ini perubahan. Ka'ani khatalata seperti bercampur, ka'ani khatalata seperti bercampur dengan air, bil ma'i ma yuwafiquhu, sesuatu atau benda fi sifatihi yang sama dengan air sifatnya, kama ilwardi seperti air mawar, kama ilwardi seperti air mawar, al munqati yang telah hilang, ar-raihati baunya, wal ma'il mustamal dan air yang telah dipergunakan. Jadi air mawar kita nyebutnya air mawar, ya kan? Tetapi itu nggak ada bau-bau mawarnya, bahasanya begitu. Cuman itu udah umum disebut air mawar misalkan, maka ini air ini suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Zatnya sendiri suci. Kenapa? Karena dia sudah berubah. Sudah berubah, bukan lagi menjadi air mutlak, tapi karena sudah bercampur dengan mawar, maka disebutnya air mawar. Walaupun kita cium nggak ada, nah ini yang disebut kita kira-kira, ini disebut air mawar karena emang sudah bercampur nih, mawarnya sendiri bersuci bahasanya, ya kan, mawarnya itu sendiri suci, maka ini nggak boleh lagi kita. Tapi untuk digunakan untuk macam-macamnya itu boleh, misalkan untuk apa, nyiram apa kek, tetapi untuk bersuci jelas nggak boleh. Fa'ilam yamna itlaqoh, apabila perubahan itu tidak mencegah itlaqoh secara mutlak, ismul ma'i sebutan air. Tadi kan air itu mutlak, tapi ketika bercampur air itu masih disebut tetap air, bahasanya begitu. Alaihi atasnya biangkana taghayyuruhu, dengan sekiranya adanya perubahan, bitthahiri yasiran sedikit, dengan perubahan percampuran yang sedikit. Misalkan kita punya air kamar mandi, atau air apa ya, air di bak misalkan, kita misalkan ketetesan misalkan ketetesan cuka sedikit, itu enggak, cuka kan suci, ya kan, sedikit, dan itu enggak merubah bahwa ini air cuka gitu lah, enggak, itu masih bisa, maka ini enggak boleh, enggak disebut air suci yang tidak mensucikan, tetap disebutnya air mutlak dan itu bisa dipakai untuk bersuci, gitu kira-kira. Kalau sedikit misalkan, kalau banyak ya enggak. Kalau misalkan kita satu ember kita kasih cukanya, dan itu udah berubah kita cium segala macam, itu udah bau cuka segala macam, itu suci, tetapi udah nggak boleh bersuci. Fala yaslubu, maka tidak mencabut tahuriyatihi, kesucian air itu, fahuwa mutahhirun, maka air itu mutahhirun, dapat mensucikan, li ghairihi, bagi perkara selainnya tuh, kalau percampurannya sedikit. Wahturiza, dan dikecualikan, biqaulihi, dengan ucapan pengarang, khalaqahu ainit tahiri, yaitu mencampurinya, ainit tahiri dari benda suci, al mujawiri, yang berdampingan, lahu dengan air, fa innahu baqin, maka sesungguhnya air, maka sesungguhnya air baqin, masih tetap ala tahuriyatihi, atas kesuciannya, tetap suci, walau kana taghayyuru, walaupun adanya perubahan yang sangat banyak. Bahasanya kalau ini lain lagi, andai misalkan yang memang itu berdampingan, taruh kayak lumut di empang, lumut di empang, karena lumut memang hidupnya di empang, ya kan,
Walaupun jumlahnya banyak, tetap aja empang itu bisa suci dan bisa mensucikan. Karena apa? Karena lumutnya ya kan ada berdampingan, ada bersamaan dengan air tersebut, bukan diambilin dari tempat lain. Nah, itu boleh. Maka kita jangan heran misalkan para pemancing misalkan ngambil wudhu, ya ngambil wudhu aja di empang itu. Jangan ngelihat itu banyak seolah-olah ganggang ya, ganggang atau lumut, banyak lumutnya, menghindari. Wah ini nggak perlu khawatir, karena memang lumutnya aslinya ya ada di situ yang emang udah ada bersama air itu, maka itu tetap walaupun ya itu tadi, walaupun bercampurnya secara banyak ya, rata-rata air empang begitu kita lihat hijaunya ini lebih kayak seolah-olah lebih banyak dari airnya malah, ya kan. Nah, itu tetap bersuci, boleh dipakai untuk bersuci. Wakada, begitu juga wakada, demikian juga al mutaghayyir, yaitu air yang berubah, bimukhalitin, dengan benda, dengan apa, satu benda, la yastaghnil ma, yaitu apa, dengan benda la yastaghnil ma, apa ya bahasanya, la yastaghnil ma anhu, yang bercampur, yang air itu tidak membutuhkan. Aslinya ini apa ya bahasanya, air itu tidak membutuhkan pada benda ini. Nah, ini dicontohinya apa nih? Katini seperti tanah, watuhlabin, dan lumut, wama fi maqarrihi, sesuatu yang ada di tempat menetapnya, yaitu yang saya bilang lumpur. Banyak kan lumpurnya, misalkan antara air, apalagi musim kering, ya tetap aja air ini air suci bahasanya gitu, dan itu bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi ya kan, karena memang udah airnya sendiri, air empang, air mana sebenarnya nggak butuh pada ini, bahasanya di sini gitu, nggak membutuhkan pada tanah, nggak membutuhkan pada lumut ya kan. Cuman emang dia sudah ada di situ bersamaan dengan air, maka nggak mempengaruhi apa-apa, walaupun benda tersebut kayak lumpur, kayak lumut, kayak ganggangnya lebih banyak daripada airnya, itu nggak ngaruh bahasanya. Percampuran itu nggak ngaruh. Wal kismur rabi, nanti ini bisa diulang, bisa ini kita tanya jawab tentang air, tentang macam-macam air nih. Wal kismu, adapun yang keempat, wal kismur rabi, adapun yang keempat, pembagian air yang keempat, maun najisun, yaitu air yang najis. Nah, ini kebalikannya air mutlak, yaitu air najis. Mutanajisun, yaitu mutanajisun wa huwa kismani. Adapun yakni air yang terkena najis, dan ini dibagi kedua. Nah, air yang kena najis hukumnya gimana? Kalau air najis jelas-jelas sudah nggak usah dibicarakan. Ini kenapa disebut maun najisun? Aslinya airnya ini suci bahasanya, tetapi dia terkena mutanajisun. Mutanajisun, dia terkena benda yang najis gitu loh. Bagaimana hukumnya? Nah, ini dibagi kedua. Ahaduhuma, adapun salah satunya, qalilun, yaitu air yang sedikit. Air yang sedikit itu apa? Wahwa, adapun wahwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu najis bertempat pada air itu, baik itu taghayyaru amlah, baik itu airnya itu berubah atau enggak. Air yang sedikit, yaitu air yang najis bertempat pada air itu. Ini pengertiannya apa nih? Air yang najis, air yang najis bertempat pada air itu. Misalkan apa? Contohnya, gampangnya kalau di sini, mau lu banyak mau sedikit, kalau memang itu airnya najis ya udah. Bahasanya kayak kamar mandi, kita mau seabrek-abrek kamar mandi, contohnya tuh. Karena memang kamar mandi itu sendiri najis,
mau seabrek-abrek nggak bisa suci, yang namanya kamar mandi. Tuh, contohnya itu juga yang memang bahasanya airnya yang bertempat apa, najis itu memang bertempat di air itu. Nah, banyak tuh. Wahwa dan wahwa dan ada pun itu aywal halu, yang dimaksud adalah wal halu annahu maun. Yang dimaksud air sedikit adalah halun annahu, sesungguhnya ada keberadaan air itu dunal kullata, ini kurang dari 2 kula. Jadi kurang 2 kolah. Ukuran 2 kolah itu 60 kali 60 kali 60 bahasanya, kalau sentimeternya ada gampangnya begitu. Jadi persegi, kalau mau aman ya 70 itu berarti ya udah lebih dari 2 kolah. Tetapi yang disebut air sedikit kurang dari itu ukurannya. Misalkan kita punya taruh bak, ukurannya bak itu tingginya 60, lebarnya 60, mana lagi? Lebar, panjang pendek, panjang tinggi, kedalamannya 60, pokoknya 60 semua tuh ukurannya, itu udah 2 kula. Kalau mau lebih. Nah, kurang dari itu ya kurang 2 kula. Nah, inilah kemudian ya kan yang disebut karena gara-gara tempatnya yang kurang, padahal airnya bersuci, kemudian terjatuhi najis. Nah, gitulah. Maka karena airnya disebutnya air kolil, sedikit, tidak mencukupi 2 kolah, maka air ini berubah. Dan akhirnya air ini disebutnya air najis. Nah, air najis sudah otomatis ya dibuang, nggak bisa dipakai apa-apa. Wa yustasna, dan dikecualikan min hadal kismi, dari bagian ini, dari bagian yang keempat, yaitu air yang najis, al maitatu, yaitu bangkai, al maitatu, yaitu bangkai hewan, allati la damah, yaitu yang tidak mengeluarkan, yang tidak ada darah, laha baginya sailun, mengalir. Contohnya apa? Contohnya nyamuk, laler, nyeblung ke air yang kurang dari 2 kolah, ya nggak apa-apa, itu nggak najis. Karena apa? Karena dia tidak, hewan ini darahnya tidak ngalir. Kalau kita ini juga ya udah darahnya nggak ngalir. Beda lagi kalau tikus nyemplung, mati di situ, itu udah najis. Inda qatliha, ketika dibunuh hewan itu, au syakin, atau ketika dibedah, utwin, satu organ dari hewan itu, utwin minha, utwin itu bagian, salah satu bagian minha dari hewan itu. Kalau kita ini misalkan kita ya laler kita belah juga darahnya kayak apa, nyamuk kita belah darahnya kayak apa gitulah. Kalau cecek misalkan kita ini ngalir nggak kira-kira darahnya? Kalau nggak ngalir ya nggak apa-apa. Misalkan kalau cecek beda lagi ya. Nah, ini disebutnya kalau memang air yang tadi kurang dari 2 kolah terjatuhi hewan yang tidak mengalir, pada hewan itu darahnya, maka ini enggak. Nah, ini disebutin kadzubab, seperti lalat, illam tutroh, jika lalat itu illam tutroh fihi, jika lalat itu tidak dilemparkan ke dalam air, maksudnya kita nggak sengaja, artinya lalat itu yang jatuh sendiri. Walam tughayyir, walam tughayyir, ke dalam air yang sebenarnya, fihi illam tutroh fihi, jika kita tidak melemparkan lalat itu fihi, ke dalam air yang sedikit, walam tughayyir, dan air itu tidak merubah, dan air yang sedikit itu tidak berubah, maka itu tetap enggak bahasanya enggak najis, boleh tetap untuk dipakai bersuci. Wa kadza an najasatu, begitu juga najis, wa kadza an najasatu allati la yudrikuha at-tarafu, yaitu najis la yudrikuha at-tarafu, yang tidak dapat dijangkau. Apa tuh? Penglihatan mata, yang kita nggak kelihatan mata, misalkan najis yang nggak kelihatan jatuhnya apa, misalkan apa sih, tai cecek. Tai cecek itu nggak kelihatan, yang terjatuh
Nah, itu yang mempengaruhi air itu najis dan tidaknya. Tiba-tiba kita main ini aja, kita nggak ngelihat misalkan. Fakullu yang baik tadi zubab atau benda najis, tetapi kita nggak melihat. Nah, zubab yang kita lemparin, maksudnya apa? Lalat yang jatuh dengan sendirinya atau benda najis yang itu tidak kelihatan oleh kita, oleh mata. Fakullu minhuma, maka masing-masing keduanya, lalat yang jatuh, benda najis yang kita nggak kelihatan, la yunajisul ma'i, itu tidak bisa menjadikan air itu najis. Maka ini boleh kalau kita nggak ngelihat. Cuman kalau beda lagi kita ngelihat, jatuh tuh apa namanya, tai cecek, ya kejatuhan air cecek. Tapi kalau kita nggak pernah tahu gitu ya, kita main pakai aja nggak apa-apa. Kemudian wa yustasna aidon, dan dikecualikan juga suwarun madzukuratun, beberapa gambaran yang disebutkan fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Itu jadi di kitab-kitab yang lebih besar itu yang begitu-begitu secara detail dibahas. Wa asyara lil qismis tsani, dan wa asyara dan memberi isyarat, siapa pengarang kitab, lil kismi tsani, untuk bagian yang kedua, minal kismir rabi, bagian yang kedua dari bagian macam-macam air yang nomor 4 bahasanya, bikolihi, dengan ucapannya, aukana, atau adanya air itu kasiron, banyak, kullataini. Jadi beliau menyebutkan tadi air yang keempat itu disebutnya air maun najas atau air najis. Nah, air najis ini dibagi ke dalam dua, masuk ke dalam air yang sedikit, dan yang kedua air banyak. Ini bisa disebut kategorinya najis. Nah, baik itu air yang sedikit atau air yang kedua atau air banyak. Aukana kasiron kullataini, yang disebut air banyak, kalau air yang sedikit apa tadi? Yang kurang dari 2 kullah. Sementara air yang banyak, kullataini, yang lebih dari 2 kullah, fa'aksaro, atau lebih dari 2 kullah. Yang tadi yang saya sebut 2 kullah itu ya tadi 60 60 60. Lebih dari itu berarti lebih juga 2 kullah. Fataghayyar, lalu air itu berubah, yasiron, perubahannya sedikit, au kasiron, atau banyak. Itu walaupun air lebih dari 2 kolah, tapi dia berubah, baik perubahannya itu sedikit atau banyak. Wal kullatani, dan air 2 kolah itu di sini disebutkan khamsumi atirutlin, yaitu 500 ritel Baghdadi, 500 kati Baghdad, takriban, mendekati, lebih mendekati, fil asohi, yang lebih sah fihima, mengenai persoalan 2 kolah. Jadi yang dimaksud yang paling mendekati air 2 kulah itu adalah hitungan ritel Baghdad, yaitu khamsumiatin 500 ritel. Ya kalau di kita ya dikira-kira gitu, kira-kira dihitung coba 60 kali 60 kali 60 kali 60, hasilnya berapa tuh volume airnya? Jadi sekitar 220-an 220 liter. Nah, itu disebut air udah 2 kolah tuh. Ini istilah lagi, waritlo, dan 1 ritel al Baghdad indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, mi'atu wasamaniyatuh, yaitu 128, mi'atun wasamaniyatun wa isrunah, 128 dan 4/7. Ritel Baghdad, adapun 1 ritel Baghdad indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, mi'atun ini 100, wasamaniyatun, dan
berapa? Wa samaniyah. Samaniyah itu 8, wa isruna dan 20, 128 dirhaman, dirham. Wa arba'atu asba'in dirhamin, 4/7. Wa arba'atu dan 4 asba'in itu 1/7 dirhamin, dirham. 4/7 dirham, 128, 4/7 dirham. Nah, kira-kira ukurannya satu retail begitu, ribet juga ya. Nah, tinggal dihitung dah tuh. Sementara tadi satu retailnya segitu, sementara yang ini khomsi 500 retail, tinggal dikali tuh berapa, misalkan 128 4/7 kali 500, kira-kira hasilnya berapa tuh? Nah, gampangnya gitu, kalau kita 60 220, kira-kira begitu. Watarokal musonib dan pengarang Syahabu Suja, wataroka dan meninggalkan pembahasan watarokal musonib dan Syahabu Suja, maksudnya di kitab matannya meninggalkan kisman khomisan, bagian yang kelima. Jadi beliau tidak menuliskan, sebenarnya ada bagian air yang bagian jenis-jenis air itu yang kelima, tetapi beliau tidak menuliskannya. Watarakal musannif dan telah meninggalkan musannif pengarang kitab kisman pada bagian khomisan yang kelima. Wahwa adapun bagian yang kelima itu al-ma'ul mutahhirul haram. Ada juga yang kelima, sebenarnya ada satu jenis air lagi yang disebutnya, yaitu wahwal ma'ul mutahhiru, yaitu air suci mensucikan al-haramu, tetapi dianya haram, diharamkan air itu. Kaludu bima maudu, ini bahasanya kayak ini mah bagaimana, ini lebih ke hati-hatian, bagaimana Pak ngambil air wudhu tapi air wudhunya dari pam yang nyolong, kayak gitu. Itu termasuk kategori jenis air yang kelima. Kaludu bimain mausubin, yaitu berwudhu dengan air curian, bimain mausub, gosap itu nyuri, nyolong, gosap, mausubin yaitu air dengan air curian, au musabbalin, yaitu air musabbalin, air yang au musabbalil syurbin, atau air yang disediakan untuk minum. Ini orang udah apa bahasanya, lagi bencana, air disediakan untuk untuk minum, kebutuhan air minum. Dilalah kita gaya-gayaan untuk pakai kita uduk, tuh itu termasuk hati-hati kita. Itu termasuk jenisnya bagian yang kelima, yaitu haram. Airnya suci tetapi itu haram untuk dipakai, karena itu kebutuhannya untuk minum. Misalkan bencana, ada longsor, ada apa, kan ada bantuan air, dan itu untuk kebutuhan air minum, untuk diminum. Dilalah itu kita pakai untuk berwudu. Itu termasuk air yang ma'ul mutahhirul haram, yaitu air suci tetapi dia diharamkan untuk dipakainya. Faslun fi dzikri syai' minal a'yan wallahu a'lam. Untuk pertemuan pertama insyaallah kita akan berlanjut pertemuan selanjutnya, dan alhamdulillah kita udah muqaddimah ditambahin lagi, walaupun nanti kita bisa ngulang tuh babul miyah, atau tentang air. Misalkan kita bisa nyari-nyari dulu masalah air di sekitaran kita, baru bisa nanti. Fikih itu begitu, fikih itu kenyataan, harus kita lihat hukumnya. Fikih itu tidak ngarang, fikih itu berdasarkan dari kenyataan, baru kemudian dituliskan dalam sebuah hukum. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di gelombang radio yang sama, Al Barokah 1204 AM FM.